Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci ya. Di video ini saya akan membahas proses reproduksi kelinci dari awal ya, dari perkawinan sampai melahirkan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu prosesnya atau urutannya ya, urutan dalam proses kelinci reproduksi, simak video ini baik-baik ya, siapa tahu video ini bermanfaat. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Untuk secara umum yang pertama prosesnya adalah kita mengawinkan kelinci ya. Nah, untuk mengawinkan kelinci, sebelum dikawinkan kita cek dulu apakah kelincinya birahi atau belum ya. Nah, caranya adalah dengan mengecek kelamin si betinanya. Untuk ciri-cirinya biasanya kelamin betina ini berwarna merah keunguan. Sedangkan kalau kelinci betina belum birahi, warna kelaminnya biasanya berwarna pucat ya, pucat putih. Nah, selanjutnya setelah kita cek dan memastikan kelincinya sudah birahi, kita masukkan kelinci betina ke kandang kelinci yang jantan ya. Untuk waktunya usahakan pas kondisi suhu udara sedang dingin ya teman-teman. Biasanya jam 6 sore sampai jam 7 pagi itu adalah waktu yang bagus untuk mengawinkan kelinci. Nah, untuk meyakinkan proses perkawinan ini berhasil, kita biarkan kelinci ini penetrasi sampai 3 kali ya. Maksudnya kita kawinkan kelinci ini sampai 3 kali dan 3 kalinya penetrasi. Setelah kelinci sudah selesai kita kawinkan, kita pisahkan kelinci betinanya kembali ke kandangnya masing-masing. Setelah proses perkawinan kelinci ini selesai, kita tinggal menunggu proses terbentuknya janin kelinci ya, atau calon anakan kelinci. Biasanya umur 1 minggu sampai 2 minggu sudah ada ciri-cirinya. Untuk cara mengenali ciri-cirinya, kita bisa melakukan palpasi ya, yaitu perabaan pada perut kelinci, atau dengan cara menggabungkan kelinci betina ke jantan ya. Biasanya kalau kelinci sedang hamil, jika disatukan ke kandang jantan itu kelinci betina akan berbunyi seperti menggerutu ya. Nah, ini contohnya seperti ini, kelinci yang tidak mau kawin. Setelah memastikan kelinci kita hamil, kita tinggal menunggu proses melahirkan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Semasa kelinci kita hamil, biasanya nafsu makan kelinci itu meningkat 2 kali lipat. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan kelinci yang sedang hamil tersebut, kita juga mesti memberi pakan kelincinya dengan porsi pakan yang lebih banyak juga. Sebenarnya pakan yang paling bagus untuk kelinci yang sedang hamil adalah pelet ya teman-teman, karena kandungan nutrisi dalam pelet itu sudah lengkap. Tapi karena harga pelet saat ini sedang mahal dan harga kelinci kurang stabil, saya memakai alternatif pakan ampas tahu yang dicampur dengan konsentrat ya. Ini biasanya teman-teman menyebutnya pakan komboran atau pakan somboran. Jangan lupa juga ya teman-teman, meskipun kita pakai pelet atau komboran seperti ini, hijauan tetap harus diberikan ke kelinci untuk memenuhi kebutuhan seratnya. Nah, untuk proses selanjutnya adalah pemberian nestbox atau tong untuk membuat sarang indukannya ya.
Biasanya umur masa kelahiran kelinci kurang dari 5 hari, kita harus menyiapkan nest box-nya. Dan selanjutnya kita tinggal menunggu proses melahirkan ya. Untuk ciri-ciri kelinci akan melahirkan, teman-teman bisa lihat di sini ya, yang ada gambar tangan kuning ini yang menunjuk ke atas. Saya kasih linknya di situ, atau saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, setelah indukan kelinci dikasih nest box, biasanya hari perkiraan lahir kurang dari 4 atau 2 hari, kelinci akan membuat sarang dengan media yang kita siapkan ya. Makanya kita harus memberi medianya untuk diberikan ke kelincinya. Medianya bisa berupa kertas, rumput kering, jerami, atau daun-daunan ya. Saya sarankan pakai daun pisang. Setelah proses kelinci membuat sarang dari media yang kita sediakan tadi, proses berikutnya kelinci akan mencabuti bulunya sendiri untuk dijadikan penghangat ketika kelinci sudah melahirkan. Proses ini biasanya berlangsung kisaran hari perkiraan lahir kurang dari 3-1 hari. Nah, ini adalah waktu yang sangat rentan kelinci stres ya teman-teman. Untuk proses ini sebaiknya kelinci jangan diganggu. Biarkan naluri binatang kelinci saja yang mengurus bayi dan dirinya sendiri ketika dalam proses melahirkan. Untuk proses mencabuti bulu ini, tiap kelinci berbeda-beda ya dalam menghitung masa hari perkiraan lahirnya. Ada kelinci yang setelah mencabuti bulu selang beberapa jam kemudian langsung melahirkan. Ada juga yang sampai beberapa hari ke depan ya, baru melahirkan. Jadi teman-teman gak usah panik kalau menemui hal yang seperti ini. Kecuali kalau kelinci teman-teman masa hari perkiraan lahirnya melebihi dari 34 hari ya. Di sini teman-teman bisa melakukan injek atau suntik pada kelinci yang terlambat melahirkan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ini. Di situ saya sudah pernah mengupload video cara mempercepat kelinci melahirkan ya, untuk kelinci yang terlambat melahirkan. Demikian teman-teman, video proses kelinci membuat anak sampai melahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bantu like, komen, share, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.